bagaimana Ustaz? Baik, pemirsa yang budiman, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan anak yatim pada bulan Ramadan ini memang dikritisi oleh para ahlul hadis. Dan ini hadis menjadi acuan utama bagi mereka-mereka yang menyebut bahwa bulan Muharram ini adalah bulannya anak yatim. Bahkan ada yang mengatakan hari rayanya anak yatim. Iya. Saudaraku pemirsa yang budiman, beberapa ahlu hadis menyatakan bahwa hadis ini ternyata lemah. Ya, karena dari sisi derajat hadisnya ada seorang perawi hadis yang dituduh dia itu tidak jujur. Ya, ketika hadis ada di antara perawinya, rijalul hadisnya itu dituduh pernah berbohong, maka hadis tersebut masuk dalam kategori hadis yang tidak sahih. Ya, walaupun demikian bukan berarti kita nggak boleh untuk menyantuni anak yatim. Justru kita diperbolehkan meningkatkan, ya, memberikan kepedulian kepada anak yatim pada bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan Muharram ini termasuk bulan-bulan yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengerjakan amal soleh pada bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya, ya. Dan apabila kita melakukan perbuatan dosa, maka dosanya pun juga akan dilipat gandakan. Jadi begitu, Bunda. Wah, jadi serem ya. Jadi kalau bisa kita jangan berdosa, jangan berbuat dosa ya. Mau nanya. Boleh Bunda, silakan. Maaf nih, mumpung ingat begini ya Ustaz. Kalau ada anak yatim, itu kan anak kecil gitu kan, tapi nakalnya setengah mati gitu, nakal sekali. Terus apa itu kita diemin aja? Apa harus kita sentil? Boleh nggak sentil? Katanya kalau takutnya dosa, ini anak yatim. Padahal ini anaknya nakalnya beling gitu loh. Jadi kalau naik-naik dari kursi, meja, ke sana kemari gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Baik, pertanyaan yang bagus. Ya, begitulah namanya anak. Ya, anak memang masih labil dan belum mengerti. Kadang-kadang suka main sesuka dia. Ya, bahkan sampai ibu cerita nakalnya minta ampun luar biasa. Bagaimana cara menghadapinya? Perlu kesabaran. Yang namanya anak itu memang usia-usia dia suka main. Ya, usia-usia yang memang perlu kita bimbing, kita arahkan, dan yang terpenting adalah kita memberikan contoh keteladanan. Bagaimana agar anak-anak itu bisa meneladani kita menjadi orang-orang yang baik. Begitu Bunda. Baik. Jadi kalau sentilnya niatannya untuk mendidik gimana itu Ustaz? Boleh ya berarti ya? Bahkan Rasulullah itu malah menganjurkan. Terutama dalam hal masalah sholat nih. Alimu auladakum, ajarkan anakmu ketika sudah sampai usia berapa tahun Bu? 7 tahun. Mengajarkan untuk sholat. Dan apabila pada usia 10 tahun anaknya tidak mau sholat, kita diperbolehkan memberikan sanksi mendidik. Ya, memukul itu bukan dipukul dengan keras sampai melukai, tidak. Tapi pukulan atau sentilan yang sifatnya